Selamat datang di Indonesia Jenderal. Ada hal apakah Anda sampai datang kemari? Terima kasih atas sambutannya. Jadi, kami harus mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Salam para tawanan semuanya. Kalian akan dibebaskan dan dikirim ke Medan. Kita telah memenangkan pertempuran, kita akan membentuk batalion KNIL. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dari yang kulihat, Belanda ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Kita tidak bisa tinggal diam. Kenapa kau menginjak rencana merah putih? Memangnya kenapa? Kamu berani melawan kami, ha? Itu adalah rencana kebanggaan kami. Fix boundaries Medan area. Fix boundaries Medan area. Apa artinya? Ini adalah batas resmi wilayah Medan. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Serahkan semua senjatamu atau kalian akan kukalahkan. Tidak akan menyerah. Sejarah pertempuran di Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus kawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedangkan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. TKR Resimen Magelang pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedut Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengajaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di desa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastro-Diharjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa Suruh dan Surakarta. Tentara sekutu kembali dihadapi oleh Batalion 1 Suarjo Sempeno di Ngipik. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, tetapi ia gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari
dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, jam 4:30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitrailleur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak karaben. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit orang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Terjadi perlawanan di beberapa daerah, yaitu satunya di Surabaya pada tanggal 29 September 1945. Pasukan Inggris mendarat di Jakarta. Pasukan ini dipimpin Jenderal Inggris yang bernama Sir Philip Christino, tapi di kedatangan tentara Inggris ini diboncengi oleh Nika dan sangat marah waktu itu. Nika adalah pemerintahan sipil yang dibentuk oleh Belanda dan berpusat di Australia. Yang marah dikarenakan Nika memberi bantuan bersenjata pada Kenil. Kenil adalah tentara sewaan Belanda yang berisi orang-orang bekas tahanan Jepang. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris lain mendarat di Surabaya. Kali ini pasukan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertine Walter Sorten Malabi. Wakil pemerintahan Indonesia dan sang jenderal mengadakan pertemuan dan sepakat untuk saling menjaga keamanan. Jadi pasukan Inggris diberi wewenang untuk menyerang tentara Jepang dan juga membebaskan tawanan perang. Ternyata Inggris mengingkari janjinya. Serangan pertama dari tentara Inggris dipimpin oleh Kapten Song dan mereka menyerang penjara Kalisosok pada tanggal 26 Oktober. Dia berhasil membebaskan Kolonel Willard yang dulunya ditawan Jepang. Keesokan harinya, tentara Inggris menguasai Pangkalan Udara Tanjung, Prakantor Pos Besar, dan Gending Ban Internatio. Pihak Inggris menyebarkan pamflet berisi pemerintah agar Surabaya dan Jawa yang menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang dan rakyat Indonesia tidak menyerah begitu saja. Tanggal 27 sampai 29 Oktober terjadi pertempuran hebat antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya. Tempat-tempat yang tadinya dikuasai Inggris akhirnya direbut kembali sama rakyat. Kala tapi Inggris meminta bantuan ke komandan sekutu agar bisa menghubungi Presiden Soekarno. Setelah itu Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan yaitu Amir Syafruddin mengadakan perundingan di Brigjen Malabi. Pada tanggal 30 Oktober Inggris dan Indonesia sepakat untuk menghentikan peperangan, tapi tiba-tiba di hari yang sama jam 5 sore terjadi pertempuran di Gending Bang Internatio. Dalam pertempuran itu akhirnya Brigjen Malabi terbunuh. Karena peristiwa itu Inggris mengeluarkan ultimatum atau peringatan dengan ancaman isi ultimatumnya berisi semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjata-senjata di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian mengundurkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul tanggal 10 November 1945. Jika pada batas waktu tidak menyerahkan senjata, Surabaya akan kami serang dan dari darat, laut, dan udara. Jawa Timur sepakat untuk menolak ultimatum tersebut. Rakyat pun dilindungi oleh tentara keamanan rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Tentara Republik Indonesia Pelajar yang dipimpin oleh Mas Iman. Para pejuang
berteriak lebih baik mati daripada dijajah merdeka, atau mati karena penolakan. Terjadi peperangan besar pada tanggal 10 November. Jumlah tentara Inggris mencapai 10.000 orang, tapi rakyat berhasil menahan serangan tersebut selama 3 minggu. Pasukan Indonesia resah karena hanya memakai senjata rampasan atau bambu runcing dari markas. Terus pertahanan Surabaya dipindahkan ke Desa Lembani, Waras atau Maras Kali. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Tailing, Manado. Penyerbuan tersebut merupakan bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaan serta menolak atas provokasi tentara Belanda yang menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hanya untuk Pulau Jawa dan Sumatera semata. Jadi, peristiwa Merah Putih di Manado terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1946. Jadi, peristiwa Merah Putih ini dilatar belakangi oleh berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang baru didengar oleh rakyat Sulawesi Utara pada 21 Agustus 1945. Mereka dengan segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang serta melucuti semua senjatanya. Namun, kedatangan tentara sekutu bersama Nika pada awal Oktober 1945 di Sulawesi Utara membawa suasana rakyat kembali ricuh. Belanda menginginkan kekuasaan sepenuhnya atas Sulawesi Utara terutama Manado, tetapi masyarakat pribumi menolak dan memilih melawan. Sayangnya, masyarakat Sulawesi Utara kalah atas serangan dari sekutu dan Belanda sehingga wilayah Manado dan sekitarnya kembali diduduki oleh tentara Belanda. Menghadapi hal tersebut, bangsa Indonesia tidak tinggal diam, di mana Letnan Kolonel Charles Joyce dahulu bersama Sersan SDW Sun menggerakkan pasukannya dan para pejuang rakyat untuk ikut serta mengambil alih markas pusat militer Belanda. Rencana tersebut telah disusun sejak 7 Februari 1946, namun puncak penyerbuan tersebut terjadi pada 14 Februari 1946. Tetapi sebelum penyerbuan terlaksana, para pemimpin pasukan tertangkap oleh tentara Belanda. Akibatnya pemberontakan ke tensi militer Belanda dialih tugaskan kepada Komando Bambo Runtuh Kahu yang memimpin anggota Kenil dari orang Minahasa. Puncak penyerbuan tersebut ditandai dengan perobekan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah, putih, dan biru menjadi merah dan putih serta dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Jadi, pada saat itu tentara Nika menangkap pimpinan pasukan pemuda Indonesia saat mengadakan rapat rahasia. Aksi penangkapan ini dibalas dengan serangan Bernard Wilhelm Lapian, Charles Taulu, dan kawan-kawan dengan menyerbu markas Nika di Tailing dan berhasil membebaskan para tokoh pejuang Indonesia. Oleh sebab itu, Bernard Wilhelm Lapian dan Charles Joyce Taulu merupakan tokoh penting dalam peristiwa Merah Putih di Manado. Jadi, ketika Jepang telah kalah kepada pasukan sekutu, Sam Ratulangi mengutus para pemuda pergi ke Manado untuk memberikan kabar ke Manado setelah proklamasi kemerdekaan. Para utusan itu adalah Mantik Pakasi dan Freddy Lumanau dari utusan tentara, serta perwakilan pemuda yaitu Win Pangalila, Bus Ompi, dan Olan Sondak. Ketika sedang menuju Manado, ternyata kota Manado dibumi hanguskan oleh pesawat perang milik Angkatan Udara Sekutu. Berpuluh-puluh bom dijatuhkan hingga membuat bangunan rata dan menewaskan banyak korban jiwa. Dari situlah rakyat Sulawesi Utara baru mendengar berita proklamasi. Jadi, peristiwa Merah Putih di Manado, berbagai himpunan rakyat di Sulawesi Utara meliputi pasukan
marinir dari kalangan pribumi, barisan pejuang, dan laskar rakyat. Berusaha merebut kembali kekuasaan atas Manado, Tomohon, dan Minahasa yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda. Jadi, usaha yang segera dilakukan berbagai himpunan rakyat di Sulawesi Utara untuk merebut kembali kekuasaannya, yaitu dengan segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang serta melucuti semua senjatanya. Jadi, sebelumnya rakyat Sulawesi telah menduduki beberapa area dan kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang serta melucuti semua senjatanya. Namun, kedatangan tentara sekutu bersama Nika pada awal Oktober 1945 di Sulawesi Utara membawa suasana rakyat kembali ricuh. Masyarakat Sulawesi Utara kalah atas serangan dari sekutu dan Belanda, sehingga wilayah Manado dan sekitarnya kembali diduduki oleh tentara Belanda. Jadi, ketika wilayah Sulawesi Utara kembali diduduki oleh Belanda, bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Letnan Kolonel Charles Chois Taulu bersama Sersan SD Waisun menggerakkan pasukannya dan para pejuang rakyat untuk ikut mengambil alih markas pusat militer Belanda. Namun, sebelum puncak penyerbuan terlaksana, para pemimpin pasukan tertangkap oleh tentara Belanda. Jadi, pada tanggal 14 Februari 1946 terjadi pemberontakan ke tensi militer Belanda. Puncak penyerbuan tersebut ditandai dengan perobekan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah, putih, dan biru menjadi merah dan putih serta dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Jadi, kejadian dalam sejarah peristiwa merah putih ini diberitakan berulang-ulang melalui siaran radio dan telegraf oleh Dinas Penghubung Militer di Manado, yang ditangkap dan diteruskan oleh kapal perang Australia SS Luna ke Allied Headquarters di Brisbane. Jadi, setelah peristiwa merah putih diberitakan melalui siaran radio dan telegraf oleh Dinas Penghubung Militer di Manado, pada awal Maret, kapal perang Belanda Piet Hein tiba di Manado dengan membawa pasukan sekitar 1 batalion. Pada 11 Maret 1946, para pemimpin gerakan Merah Putih diundang ke kapal Belanda untuk melakukan perundingan yang tujuannya sebenarnya adalah untuk menahannya. Siasat licik ini dilakukan tentara Belanda agar bisa melemahkan pejuang rakyat dan kembali mengambil alih wilayah Sulawesi Utara. Jadi, peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Indonesia, serta memberikan dampak positif bagi Indonesia, yaitu Belanda sudah menganggap Sulawesi Utara sebagai negara merdeka yang memiliki wilayah pemerintahan, tentara, dan rakyatnya sendiri, serta Indonesia dapat meyakinkan dunia bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bumi Pasundan mungkin lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Lebih malam itu, sejarah menunjukkan bahwa amarah kita juga bisa berkorban. Inilah kisah bagaimana seorang perwira muda dihadapi dilema besar, antara menyerah demi mengurangi pertumpahan darah atau berkorban sampai titik penghabisan. Awalnya, kemerdekaan Indonesia jadi angin segar api bagi semangat para pemuda di berbagai penjuru. Mereka menjatuhkan tentara-tentara Jepang. Para penggerak inilah yang membentuk cikal bakal TNI. Salah satu anggota tentara itu adalah seorang perwira dari tentara Hindia Belanda, Abdul Haris Nasution. Tak lama setelah tentara kita berdiri, sekutu datang meski awalnya biasa-biasa saja, perlahan mereka menantang para pejuang. Gesekan-gesekan antara rakyat Indonesia dingin orang Inggris dan Belanda semakin memercikkan, yang kelama-lamaan terus membesar. Melihat ini,
rakyat Bandung dihantui kegirangan. Kegirangan antara pertempuran Surabaya yang penuh darah. Bisa saja merekalah selanjutnya. Tetapi, siapa sangka bencana sebenarnya sedang diam-diam turun dalam. Bandung tiba-tiba diterjang banjir besar. Ratusan rumah hancur dan ratusan jiwa melayang. Tetapi sesaat terlemah itu Inggris dan Belanda juga menyerang para korban banjir tanpa pandang bulu. Bahkan sampai berbulan-bulan setelah itu pun konflik itu tidak selesai juga. Sampai suatu hari, pukulan besar untuk mengusir rakyat dari Bandung pun tiba. Tentara Sekutu mengeluarkan ultiman kedua. Bayangkan, ribetnya jadi pemerintah Indonesia. Negara kita masih ibarat bayi yang belajar merenggak dan jalan perlahan, dipenuhi juga dengan duri. Oleh karena itu, kolonial muda kita Nasution siap menempuh jalan berdarah itu. Tetapi Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Indonesia tak mau melihat tumpah darah lagi. Akhirnya pemerintah pun datang. Seluruh warga Bandung harus menuruti ultiman itu dan harus pergi. Sang perwira pun memutar otak untuk bisa memenuhi arahan pemerintah pusat sambil tetap melawan Inggris dan Belanda. Buru-buru Nasution lalu memimpin rapat besar yang akan menentukan langkah ke depan. Hasil rapat penduduk tetap pergi. Tetapi Inggris dan Belanda tak akan semudah itu mengambil alih kota Bandung. Akan dibumi hanguskan pada malam itu juga. Asap hitam mulai mengepul di udara, lampu-lampu meredup. Tertanda aksi dimulai, para tentara membakar gedung-gedung penting dan orang-orang biasa membakar rumahnya sendiri-sendiri. Di tengah segala keributan, 2 orang pemuda membawa misi rahasia. Gedung Anmusi Belanda meledak. Mereka tak lagi unggul senjata dibanding rakyat Indonesia. Ledakan besar ini juga semakin menggerakkan rakyat lain segera membakar rumah-rumah dan angkat kaki dari Bandung. Waktu itu masih tengah malam, tetapi para binatang mungkin mengira kalau sudah waktunya fajar. Pesuruh kota Bandung berubah menyala. 200.000 lebih orang telah mengungsi. Antara Inggris dan Belanda pun tidak berkutik. Di tanah penuh orang dan abu, tapi rakyat tak lantas menyerah. Amarah mereka menyampaikan satu kesan. Percayalah bahwa Indonesia akan jadi neraka bagi para penjajah. Sayangnya, Belanda tak juga kapok. Bahkan setelah Bandung jadi lautan api, mereka terus menerkam rakyat Indonesia. Sampai suatu hari, Sama Besar kita berdiri dan menyatakan bahwa bertahan sudah cukup. Ini waktunya angkat senjata dan menyerang. Ialah Jenderal Sudirman. Perang Puputan Margarana adalah perang antara Indonesia dan Belanda pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 20 November 1946. Mengapa disebut Puputan Margarana? Karena perang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tebanan, Bali. Latar belakang peristiwa Puputan Margarana. Pertempuran yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai memiliki latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa kecewa rakyat Bali terhadap isi dari perjanjian Linggajati. Yang kedua, kedatangan Belanda yang memporak-poranda Bali.
Yang ketiga, I Gusti Ngurah Rai menolak ajakan Belanda untuk bergabung ke dalam negara Indonesia Timur. Yang keempat, pasukan Bali berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tengsi Nica yang memicu amarah Belanda. Kronologi peristiwa Puputan Margarana. Pada 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata polisi Nica yang ada di kota Tabanan. Setelah itu, pasukan segera kembali ke desa. Pada 20 November 1946, sejak pagi-pagi buta, tentara Belanda mulai mengadakan pengurungan terhadap desa Marga. Lebih pukul 10 pagi, mulailah terjadi tembak-menembak antara pasukan Nica dengan pasukan Ngurah Rai. Pada pertempuran yang seru itu, pasukan bagian depan Belanda banyak yang mati tertembak. Belanda segera mendatangkan bantuan dari semua tentaranya yang berada di Bali, ditambah pesawat pengebom yang datang dari Makassar. Pembantaian Westerling di Makassar. Masyarakat Indonesia mengenal peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Makassar, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Depot Special Troepen dengan sebutan pembantaian Westerling. Nama dari si pemimpin tentara pasukan khusus Belanda, Raymond Pierre Paul Westerling. Peristiwa itu terjadi pada Desember 1946 hingga Februari 1947. Selama operasi militer penumpasan pemberontakan atau kontrainsurgensi. Ini menjadi salah satu ujian kemerdekaan Indonesia. Belanda masih bermaksud menguasai usai perginya Jepang. Upaya Belanda untuk merebut kembali Indonesia pada 1940-an saat itu disebut sebagai tindakan penguasaan terhadap teroris dan ekstremis nasionalis. Menurut sejarawan Chris Lawrence, pemerintah Belanda pada awalnya mencoba untuk mewakili perang kolonial sebagai kelanjutan Perang Dunia Kedua, yaitu perjuangan demokrasi Belanda melawan Jepang atau fasis. Namun pada kenyataannya, kekaisaran Belanda yang mulai melemah saat itu mengobarkan perang sebagai upaya mendapatkan kembali Indonesia yang kaya sumber daya alam. Di Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan, pasukan Belanda menggunakan metode Westerling yang brutal. Tindakannya termasuk menyerbu desa-desa, memisahkan laki-laki dari perempuan dan anak-anak. Orang-orang diduga memiliki sikap anti-Belanda langsung dieksekusi. Westerling tiba di Makassar pada 5 Desember 1946. Belum seminggu di sana, dia langsung membuat teror. Kampung dikepung pasukan Belanda dan dihujani mortir. Rumah-rumah dibakar habis, penduduk dikumpulkan dan dibantai. Para anggota pergerakan kemerdekaan disiksa sebelum dihabisi dengan tembakan pistol. Bahkan rakyat yang diteror selama 3 bulan lebih pun akhirnya mengeluh-elukan Westerling saat hendak meninggalkan Makassar ke Jawa, imbas rasa takut akan kekejiannya. Konon seorang simpatisan memberikan kenang-kenangan sebilah badik. Salah seorang narasumber atas nama Andi Monji memaparkan pengalaman masa lalunya. Kala itu dia masih seorang bocah balita yang menyaksikan orang-orang terdekatnya menjadi korban kekejaman pasukan Westerling. Saat itu, setiap warga yang mati dikumpulkan dan diangkut oleh warga lain satu lubang yang telah disiapkan, kata Monji. Di antara para korban, ada ayah, nenek, dan pamannya yang tumbang di depan matanya, tewas ditembus peluru Belanda. Kekejaman pasukan DPT yang memburu para tentara Republik tidak berhenti begitu saja. Warga negara yang mengangkat korban pun ditembaki dan langsung dimasukkan ke dalam lubang. Dalam cerita Monji, aksi pasukan Westerling diawali dengan pembakaran rumah warga yang berada di pesisir di daerah Sabang Paro. Kemudian penghuninya digiring ke tempat eksekusi. Masyarakat ini dituding membantu para gerilyawan dengan merahasiakan keberadaan mereka. Wilayah di sekitar Supa ini menjadi incaran Westerling, sebab di tempat inilah pasukan Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi di bawah pimpinan Andi Odang, Murtala dan Muhammad Said mendarat dari Jawa pada Oktober 1946. Pasukan Andi Murtala saat hendak menemui Ambo Siraja
dihadang oleh tentara Belanda di Garesi dan terjadilah peperangan yang mengakibatkan Andi Murtala beserta seluruh pasukannya tewas. Dalam pertempuran itu turut tewas seorang perwira Belanda. Itu sebabnya Westerling semakin dendam kepada masyarakat Supa. Mereka dipaksa menunjukkan tempat persembunyian para pejuang. Namun, jiwa kesatria masyarakat membuat mereka tetap bungkam meski nyawa taruhannya. Operasi Westerling yang berlangsung selama 5 Desember 1946 hingga 21 Februari 1947 dimulai dari desa Batua hingga beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar. Westerling sendiri langsung memimpin operasi tersebut. Kemudian tahap kedua menyasar ke Pulau Bangkeng yang terletak di selatan Makassar. Selanjutnya tahap ketiga melancarkan teror ke Goa. Jumlah korban hasil kekejaman Westerling di Sulawesi Selatan pun hingga saat ini tidak sepenuhnya jelas. Delegasi Indonesia menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahkan sedikitnya ada 40.000 orang yang tewas dibantai. Sementara penyelidikan Belanda pada 1950-an menemukan lebih dari 3.000 orang telah dibunuh selama 3 bulan. Adapun Westerling sendiri menyatakan korban jiwa hanya 600 orang.